Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. "521 Purnawirawan TNI Polri bela Said Didu, lawan tirani dan kesombongan." Sekitar 521 Purnawirawan TNI Polri memberikan dukungan kepada Said Didu yang tengah tersangkut kasus hukum di Bareskrim Mabes Polri. Said sebelumnya dilaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ratusan purnawirawan TNI Polri yang mendukung Said Didu itu tergabung dalam Patriot Peduli Bangsa. Mereka menilai apa yang selama ini dilakukan Said Didu sudah tepat karena demi menyelamatkan bangsa. Yang dibela Said Didu adalah keselamatan rakyat, keadilan, kebenaran, kemerdekaan, dan kedaulatan NKRI. Yang dilawan Said Didu adalah tirani, kesombongan, kesewenang-wenangan, penjajahan, dan penjarahan. Tulis pernyataan Patriot Peduli Bangsa. Para purnawirawan TNI Polri itu melihat kondisi negara Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan karena banyak pejabat yang tidak lagi mementingkan kehidupan rakyat. Kondisi negara yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, di mana pengelolaan negara ini bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan asing dan asing yang sangat rawan menimbulkan konflik horizontal, vertikal, dan dapat menghancurkan kedaulatan NKRI. Begitu tambahnya. Maka dari itu, ratusan purnawirawan TNI Polri itu mendukung Said Didu sebab apa yang disampaikan Said Didu merupakan suara hati rakyat dan sebuah bentuk kritik untuk membangun sebagaimana dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila terjadi kriminalisasi terhadap para pejuang keadilan dan kebenaran, para penyambung kepentingan rakyat, maka sikap kami sangat jelas. Kami akan berada di belakang dan membela mereka. Ucap pernyataan Patriot Peduli Bangsa. Kami purnawirawan TNI dan Polri adalah pejuang untuk membela kejujuran, keadilan, dan kebenaran untuk kepentingan tanah air. Sekalipun jiwa dan raga harus kami korbankan. Ratusan purnawirawan TNI Polri menegaskan masih memiliki rasa tanggung jawab dan berkewajiban dalam membangun nasional, termasuk mengamankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami mendukung setiap langkah anak bangsa yang ikut berpartisipasi melakukan perbaikan berupa kritik dan upaya-upaya lainnya guna mencapai tujuan dan cita-cita NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Begitu tutupnya. Sebanyak 250 pengacara mengawal kasus Said Didu. Ada Bambang Wijoyanto, Denny Indrayana, hingga Munarman. Sebanyak 250 pengacara siap untuk mengawal proses hukum Muhammad Said Didu. Dari jumlah itu, hingga Sabtu 9 Mei malam, 80 pengacara sudah menandatangani surat kesediaan menjadi pembela hukum bagi Said Didu. Sejumlah 178 pengacara lainnya yang sudah menyatakan kesediaan secara lisan terhalang kebijakan pembatasan sosial berskala besar PSBB untuk ikut menandatangani surat kesediaan menjadi tim hukum Said Didu. Yang sudah bersedia tapi belum menandatangani surat kuasa ada 178 orang lagi. Mereka tinggal di luar Jabodetabek. Ada yang di Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Karena aturan PSBB mereka belum bisa hadir untuk menandatangani surat kuasa. Begitu kata Ketua Tim Hukum Suluh Kebenaran, Letkol JPM P. Helvis, Minggu 10 Mei di Jakarta dalam keterangannya. Helvis mengungkapkan para pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Suluh Kebenaran secara sukarela menyediakan tenaga dan pikirannya untuk membantu mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini. Mereka tidak dibayar. Mereka memberi bantuan hukum secara sukarela karena bersimpati atas kasus yang menimpa Pak Said Didu. Helvis pun juga menyampaikan, para pengacara tersebut memiliki kesamaan pandangan atas kasus yang menimpa Said Didu. Mereka menilai apa yang dilakukan Said Didu adalah mengkritik kebijakan pejabat yang sedang berkuasa agar mengutamakan keselamatan rakyat banyak, ketimbang mengedepankan kepentingan ekonomi. Kritik yang disampaikan klien kami adalah kritik atas kebijakan pemerintah, bukan kepada pribadi. Imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Helvis juga menyampaikan, kliennya sudah mendapat surat panggilan kedua dari pihak kepolisian untuk pemeriksaan pada hari Senin 11 Mei.
Terkait dengan hal itu, Said Didu mengatakan dengan tegas akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Klien kami akan sangat kooperatif dan akan mengikuti proses pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antaranya, 250 pengacara yang akan mengawal kasus Said Didu, yaitu Bambang Wijoyanto, Denny Indrayana, Teguh Nasrullah, Amir Syamsuddin, Ahmad Yani, dan Munarman. Sebelumnya, Said Didu dilaporkan ke Barreskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Surat laporan tersebut tertuang dengan nomor LP-018-4 Romawi 2020 Barreskrim tertanggal 8 April 2020. Kuasa hukum Luhut, Patra MZ, menuturkan materi pelaporan Said Didu terkait pernyataannya yang menyebut Luhut hanya mengutamakan uang daripada penanganan corona. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi dengan Hers bin Arif. Pengacara Said Didu, Bambang Wijoyanto, juga mempertanyakan laporan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan atas kliennya. Said Didu diketahui dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Persoalan itu sebenarnya apa betul pencemaran? Judulnya video Said Didu saja sudah jelas. Pilihan kebijakan dari pemerintah itu artinya yang dipersoalkan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan yang dipersoalkan, maka sebenarnya case pencemarannya tidak ada. Tegas BW dalam keterangannya Jumat 8 Mei. BW menilai jika pencemarannya saja tidak ada, maka media apapun yang digunakan oleh Said Didu tidak akan menjadi masalah penting. Said Didu dilaporkan karena diduga melanggar pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penyebaran berita bohong. Menurut BW, jika Luhut tidak mau dikritik, maka sebaiknya ia mengikhlaskan jabatan publik yang ia emban. Sebab kata BW, marwah dari jabatan publik adalah saat seseorang bisa dikritik mandat dan amanahnya. Paham gak sih bahwa jabatan publik itu memang dibutuhkan kritik agar jadi balance, dan sebanyak mungkin semuanya itu dilakukan secara amanah. Begitu katanya. Ia berharap hal tersebut bisa dijadikan pegangan Luhut dalam menjalankan jabatannya. BW juga menyarankan agar Luhut bisa menundukkan kepala sedikit. Mudah-mudahan itu bisa jadi pegangan. Rendahkan hati sedikit, tundukkan kepala sedikit. Itu akan memuliakanmu. Keangkuhan kekuasaan tidak begitu penting dalam situasi seperti ini. Selamat datang kewarasan. Sebelumnya Said Didu juga dilaporkan ke Barreskrim Polri dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Muhammad Said Didu melalui video yang menayangkan subtitle MSD, Luhut hanya pikirkan uang yang dipasang secara berulang-ulang selama tanya jawab antara Said Didu dengan seorang laki-laki bernama Hers bin Arif. Oleh karena itu, Patra, kuasa hukum Luhut, menyebut pasal yang dilanggar Said Didu terkait dengan Undang-Undang ITE tahun 2008 tentang penyebaran berita bohong. Ia menilai pasal tersebut delik biasa. Yang dilaporkan PLBP dugaan tindak pidana penghinaan, delik aduan dan penyebaran kabar bohong delik biasa. Tandasnya. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan Din Syamsuddin akan ikut serta. Ancaman Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan memidanakan Said Didu gara-gara kritik terkait penanganan corona dan ngototnya pemerintah meneruskan proyek ibu kota baru. Tak diduga malah berbalik menjadi gelombang perlawanan terhadap menteri yang kerap disebut real presiden itu. Dukungan terhadap Said Didu begitu kencang dan juga masif. Bukan saja dari netizen yang membahanakan tagar "We all stand with Said Didu" di seantero dan jagat media sosial hingga menjadi trending dunia. Dukungan pun juga disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional. Di antaranya disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga mantan Ketua MUI Pusat. Said Didu akan didukung oleh rakyat dan saya akan ikut serta. Begitu kata Din Syamsuddin melalui akun Twitter pribadinya @opinidin pada hari Jumat 3 April yang lalu. Din menyampaikan ini menanggapi berita kompas.com yaitu berjudul Luhut Panjaitan akan tuntut Said Didu ke jalur hukum.
Selain Din Syamsuddin, tokoh yang menyatakan dukungan kepada Said Didu adalah Imam Syamsi Ali dari New York yang turut menyuarakan dukungannya. Jika Anda alergi bahkan fobia kritikan, jangan duduk di posisi publik. Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi. Marah ataupun tersinggung ketika dikritik oleh rakyat menandakan Anda ini tidak dewasa dalam demokrasi. Demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan. We all stand with Said Didu. Begitu kata Imam Syamsi Ali di akun Twitternya @syamsiali2 pada hari Jumat 3 April.